Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau bertanya, Mas. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Ya, Prof. Hikmah, kita sudah tahu untuk rencana KTT G20 November di Bali, Rusia, Putin sudah mengatakan akan hadir dan akan mengikuti lengkap. Dan langsung Joe Biden mengatakan bahwa kalau Indonesia tetap mengundang Rusia, maka mereka meminta, maksudnya Amerika dan sekutunya meminta agar Indonesia juga mengundang Ukraina untuk memposisikan yang tepat. Kalau menurut Prof. Hikmah seperti apa, Prof? Ya, yang sebenarnya begini, sebelum Putin mengkonfirmasi kehadirannya meskipun melihat situasi nantinya ya, itu kan ada pernyataan dari Joe Biden dan negara-negara Barat yang meminta Indonesia agar mempertimbangkan keanggotaan dari Rusia. Nah, dari situ bahkan Australia sudah menyampaikan bahwa kalau Putin hadir maka mereka tidak akan hadir. Nah, ini yang kemudian dijawab oleh Rusia bahwa Presiden Putin itu akan hadir. Ini sebenarnya menarik ajang perang yang ada di Ukraina sekarang digeser ke Indonesia. Karena saya melihat bahwa ini bukan masalah akan hadir atau tidak hadir, tetapi bagaimana mereka bisa saling beradu kekuatan pengaruh di forum G20 ini. Nah, karena kita tahu bahwa Amerika Serikat ingin menghukum Rusia lebih lanjut dengan mengatakan bahwa tidak seharusnya Rusia hadir di dalam forum G20. Tetapi Rusia tentu mengatakan bahwa saya akan lawan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan teman-teman ini. Nah, yang repot tentu Indonesia. Dan Prof. Hikmah, langkah Indonesia tetap mengundang Rusia itu sudah tepat kan ya? Karena kan semua anggota G20 berhak untuk hadir. Betul sekali. Kalau saya melihat itu sudah sangat-sangat tepat. Karena Indonesia menjaga jarak kepada semua dan seperti disampaikan oleh staf khusus Menlu, Dr. Triansah, beliau mengatakan bahwa Indonesia mengundang semua itu karena memang aturannya seperti itu dan kemudian presiden-presiden bagi presiden yang sebelum-sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Jadi ini suatu tindakan yang tepat meskipun saya melihat bahwa Amerika Serikat ingin, karena kita kemarin mendukung Amerika Serikat memunculkan resolusi yang mengutuk Rusia, itu berharap bahwa Indonesia mempertimbangkan dengan sangat. Halo? Ya. Prof. Hikmah, kalau kemudian nanti ternyata November ya, Amerika Serikat tidak datang begitu, kita bicara kemungkinan terburuk. Itu apa dampaknya kepada KTT G20 dan kepada presidensi Indonesia tahun ini di G20, Prof? Ya, saya tidak berharap ya itu terjadi. Tetapi kalau itu terjadi, ini sebenarnya merupakan suatu kegagalan dari penyelenggaraan G20. Dan saya khawatir adalah G20 akan bubar karena kita bicara perekonomian dunia. Kalau tidak ada Amerika Serikat di situ, lalu kita nggak akan bicara tentang perekonomian dunia tentunya. Tapi juga kalau tidak ada Rusia, tidak ada Cina di situ, itu juga akan janggal menurut saya. Nah, disinilah yang saya dorong pada saat Indonesia menjadi presiden G20 ini untuk mengambil inisiatif, melakukan mediasi, melakukan memastikan adanya perdamaian di Ukraina, sehingga penyelenggaraan G20 ini sukses. Jadi ini yang harus dilakukan dan tentu Bapak Presiden tidak bisa sendirian ya, tapi harus dibantu oleh Kementerian Luar Negeri melakukan kontak-kontak dengan berbagai pihak yang bertikai ini dan mencari dan menawarkan solusi. Kira-kira seperti itu. Tapi Prof. Hikmah, kalau kita melihat perkembangan terakhir ya, Rusia-Ukraina, kan masing-masing berkeras dengan sikapnya masing-masing dan perang ini terus terjadi.
Indonesia punya kapasitas, Prof, untuk kemudian katakanlah melobi negara sahabat Rusia untuk menghentikan gerakannya di Ukraina, atau di saat bersamaan juga meminta Ukraina untuk ya bernegosiasi sedikit begitu. Punya kapasitas tidak? Dalam posisi sekarang ini, situasi sekarang ini bukan masalah Indonesia punya kapasitas atau tidak, tetapi Indonesia harus melakukan sesuatu. Karena jangan sampai Indonesia dicatat dalam sejarah sebagai negara di mana dia menjadi presiden G20, tetapi tidak melakukan apapun. Nah, ini yang harusnya dicamkan oleh pengambil kebijakan di Indonesia, terutama Kementerian Luar Negeri. Yeah. Oleh karena itu harus dilakukan, dan menurut saya bisa. Jadi kalau misalnya Kementerian Luar Negeri meminta duta besar kita di Amerika Serikat untuk mengontak Kemlu di Amerika Serikat, apakah mereka bersedia untuk memberikan jaminan bahwa Ukraina itu tidak akan diterima sebagai anggota dari NATO? Karena ini yang menjadi concern dari Rusia sejak awal. Nah, nanti kalau misalnya mereka... Iya, esensinya. Kalau Amerika Serikat bisa mengatakan seperti itu dan anggota NATO lainnya, itu yang kita akan jual ke Rusia. Karena begini, bagi Rusia, perang yang sekarang ini dilakukan yang harusnya cuma seminggu, 2 minggu, ini kan terlalu lama. Dia perlu untuk menyelamatkan mukanya. Dia nggak mau menyerah, tapi dia juga mungkin juga mau mundur. Nah, disinilah kemudian posisi Indonesia untuk menyampaikan kepada Rusia bahwa jadi Amerika Serikat sudah ada keinginan seperti ini, sehingga kita bisa menyelamatkan muka Rusia. Baik, tentunya ini butuh perjuangan ataupun strategi diplomasi luar negeri yang luar biasa juga dari pemerintah Indonesia ya, dan kami berharap Prof. Hikmah dan semua ahli-ahli diplomasi luar negeri juga memberikan bantuan ya, Prof, untuk kemudian membuat KTT G20 nanti menjadi ajang perdamaian, kalau bisa, itu doa kita bersama. Betul ya, Prof. Hikmah ya? Betul sekali. Baik. Betul sekali, dan tentu saya harus siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Prof. Hikmah. Itu pertanyaan besarnya, Mas Eko. Tadi Prof. Hikmah sudah mengatakan, kalau Amerika memberikan janji, jaminan bahwa Ukraina tidak masuk ke NATO. Pertanyaannya kan justru itulah yang mau dilakukan oleh Amerika dan sekutu-sekutunya di NATO untuk memperbesar juga pengaruhnya di bekas Uni Soviet. Dan itulah persis yang dilawan oleh Rusia atau Putin. Bagaimana? Ya, memang persoalan NATO ini sudah diancam oleh Rusia ya. Jangan sampai kemudian Ukraina itu masuk NATO. Kalau dulu pecahan Rusia, kalau tidak salah Latvia dan siapa ya, lupa saya, itu 2 masuk NATO sih, saya kira itu nggak ada masalah. Tapi kalau Belarus ya dengan Ukraina, ini kan demarkasinya dekat dengan Rusia. Berbatasan langsung. Coba bayangkan kalau Amerika kemudian Rusia menempatkan rudal-rudal di Meksiko misalnya yang dekat atau Kanada gitu, pasti Amerika juga akan ikut berang lah begitu. Sebetulnya ancaman atau ultimatum Rusia kepada Ukraina itu udah lama sekali. Mungkin kita lihat dulu zaman ketika Crimea dicabut oleh Rusia, itu kan tanda-tanda bahwa Ukraina jangan macam-macam, karena sudah kejadian. Terus saya kira Ukraina juga menyesal juga, Leo. Kenapa? Dalam tanda kutip kan juga minta bantuan personil kepada Amerika dan NATO ya. Iya, tapi kan sampai sekarang juga tidak datang. Artinya memang Amerika dan sekutu-sekutunya itu kan hanya memberikan sanksi ekonomi. Tapi apapun itu, saya kira Indonesia sudah tepat untuk tidak mengundang Ukraina dalam hal ini, karena dia bukan anggota G20 seperti yang diusulkan oleh Amerika. Tapi tetap mengundang Rusia karena dia juga anggota G20. Nah, memang ini akan terjadi perdebatan apakah Amerika atau Australia datang, tapi sejauh ini mereka tetap komit untuk datang, tapi nggak tahu nanti di detik-detik akhir perkembangan. Saya kira ini ujian betul bagi diplomasi luar negeri Indonesia. Kalau G20 ini berhasil, sukses, tentu harus ada kehadiran 3 negara itu yang disebut Prof juga. Amerika, Rusia maupun Tiongkok. Karena kita tahu bahwa 75% perdagangan dunia global ini ada di negara-negara G20 ini. Ya, 80% PDB dunia juga ada di sini. Jadi saya kira kalau tidak ada Tiongkok, tidak ada Rusia, tidak ada Amerika di sana, saya kira ini G20
saya anggap nggak berhasil juga. Gitu. Menghilangkan Amerika dari apapun yang kita lakukan dalam membicarakan ekonomi dan politik dunia menjadi sesuatu yang aneh begitu ya. Karena ya suka tidak suka Amerika Serikat masih tetap menjadi kekuatan ekonomi dan politik besar dunia. Tapi pertanyaannya kembali lagi ke usulan tadi. Ya. Apakah dalam waktu yang tersisa tidak terlalu lama, sekarang sudah hampir bulan 4, Mas Eko, KTT G20 bulan 11, itu hanya sekitar 7 bulan sampai ke Bali. Apakah Indonesia bisa melakukan itu, melakukan upaya memastikan Amerika memberikan jaminan bahwa Ukraina tidak masuk NATO? Karena yang kita tahu ketika kita bernegosiasi pasti kan ada imbal balik nih. Beberapa teman mengatakan jangan sampai nanti kita ingin melaksanakan politik luar negeri bebas aktif kita, meng-approach, melobi Amerika Serikat, tapi ternyata nanti in return sebaliknya Amerika Serikat meminta sesuatu yang kemudian sebenarnya merugikan Indonesia. Bagaimana tuh Mas Eko? Ya, saya percaya dengan Presiden Jokowi yang memiliki hubungan kedekatan dengan negara G20. Jadi sekaranglah saatnya Presiden Jokowi itu melakukan kontak ya, person pribadi atau kenegaraan gitu, kepada negara-negara yang dianggap nanti dalam tanda kutip berpotensi tidak datang, Amerika, Australia maupun negara-negara Uni Eropa, bahwa G20 ini penting sekali bagi bukan hanya Indonesia tapi juga dunia. Memang kita hanya membahas soal-soal ekonomi yang sudah ditetapkan ya, arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan maupun transformasi digital. Jadi dikemas dalam recover together, recover stronger. Nah ini yang kemudian saya kira harus dikedepankan. Jangan kemudian emosi dimunculkan. Sehingga kita ikut yang dimaui oleh Amerika dan sekutunya. Saya kira itu juga nggak baik juga. Mas Eko, kehadiran semua yang diundang ke KTT G20 November depan di Bali itu satu hal. Tapi hal yang lebih besar sebenarnya adalah pada saat Indonesia menjadi pemimpin KTT G20 yang memang sebenarnya tujuannya hanya untuk ekonomi ya, politik tidak termasuk. Apakah kita memang bisa mengatakan ya kita berdoa, kita menghimbau tanpa melakukan strategi yang lebih nyata, yang lebih banyak lagi untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina? Itu akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau bertanya juga kepada pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Eko. Selamat pagi Pak. Bagaimana Pak Edward pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Dalam situasi dunia yang saat ini memang agak dilema bagi bangsa Indonesia. Kalau dulu jelas Indonesia itu adalah anggota gerakan non-blok karena masih ada blok timur, blok barat. Tapi sekarang kan blok-blok itu sudah nggak ada, walaupun bayang-bayangnya masih ada. Tapi kalau kita lihat historis, bahwa apa yang terjadi di Ukraina itu karena arogansinya blok barat. Karena perjanjian Jimmy Carter dengan Gorbachev dulu bahwa mereka tidak akan memperluas wilayah NATO itu sampai ke daerah timur. Tapi ternyata sekarang Ukraina itu mereka hasut-hasut untuk masuk ke dalam NATO. Nah ini yang bikin Rusianya terintimidasi karena
Rusia itu masuk dalam jangkauan rudal. Kalau ada pangkalan militer NATO di Ukraina, berarti jangkauan rudal Barat itu bisa mencapai Rusia. Nah ini yang bikin Gorbachev ini terintimidasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kepingin Indonesia itu tetap konsisten dan konsekuen sebagai negara non-blok, tidak berpihak kemana-mana sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak seluruh rakyat. Itu intinya. Tetapi apa? Orang Barat tidak konsisten. NATO ini nggak konsisten. Puluhan hari Ukraina itu diserang, ributnya kayak apa? Termasuk Australia sudah menekan Indonesia untuk yang sebenarnya tidak harus dilakukan, mempengaruhi politik luar negeri. Mereka tidak lihat bagaimana Israel itu mencaplok negara Palestina dalam 25 tahun terintimidasi. Mereka nggak berbuat. Kapan mereka mau meluaskan wilayah pemukimannya, mereka mereka hancurkan itu Palestina. Nggak ada masalah dengan itu. Jadi mereka nggak konsekuen. Saya bilang Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa tidak pihak kemana-mana, tetap akan sebagai berdiri di negara non-blok. Kita pentingkan utama ke dalam negeri kita. Seluruh anggota G20 harus diundang karena ini masalah ekonomi, bukan masalah politik. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Termasuk Australia sudah menekan Indonesia. Halo. Pak Sukarwan. Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Kelihatannya belum bisa terhubung, nanti akan kita coba lagi. Kita beralih ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Eko Rahmawanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra pendapat Ibu, Bu? Silakan Bu. Ini saatnya kita bisa menunjukkan independensi kita. Nah, menyelesaikan konflik antara Ukraina dan Rusia itu kita tidak bisa menyalahkan yang menyerang ataupun yang diserang, ya. Karena semuanya hanya bisa dilakukan dengan musyawarah itu. Nah, saat kita telah mengundang semua anggota G20, itu satu langkah yang menunjukkan bahwa kita sudah memperlihatkan kedaulatan kita sebagai negara yang tidak terombang-ambing oleh blok barat ataupun timur. Nanti kalau semua pemimpin bisa hadir, nah kita bisa berkomunikasi untuk menyelesaikan sesuatu, tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri saja, jadi kepentingan bersama. Nah, tapi ada kemungkinan juga kan, tadi Bung Leo mengatakan bagaimana kalau Biden tidak mau hadir. Ada kemungkinan juga Putin tidak mau hadir. Nah, karena keadaan perang misalnya. Nah, kalau ini yang terjadi, kita Indonesia yang berjaya ini harus punya antisipasi untuk melakukan KTT yang tadi katanya toh hanya ekonomi, tapi kenapa soal politik boikot memboikot ini tidak hanya soal ekonomi, olahraga, budaya aja saling boikot memboikot. Tapi sebenarnya memang semuanya dasarnya ekonomi. Dan Bung Leo, saya ini terkesan lagi, Ibu Retno Marsudi ini menurut kita ini punya cara mungkin sebagai seorang ibu untuk bisa memberikan kedamaian. Mudah-mudahan memang di samping Pak Jokowi yang tegas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Bu Indra ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Bung Leo, selamat pagi Mas Eko. Ya. Selamat pagi Pak John. Bagaimana Pak pendapat Anda? Yang dibahas oleh editorial media Indonesia pagi ini. Karena masalah perang Balkan antara Rusia dengan Ukraina merembet imbasnya ke kita. Kenapa? Ya karena Indonesia sedang jadi presidensi G20
sangat luar biasa pengaruh Indonesia ini. Jadi begini Mas Eko, ya, Indonesia yakin betul ya di tangan Jokowi diplomasinya pasti mantap, ya. Itu Joe Biden kan gertak aja tuh, jangan diundang Putin, Australia juga gitu. Tapi Jokowi dia akan tegak lurus. Memang satu-satunya sekarang yang diharapkan oleh dunia, ya, G20 di Bali. Ya, inilah untuk menyejuk suasana, untuk meredam suasana di Balkan, ya, di antara Ukraina dengan Rusia. Kenapa? Oke. Ini memang kita sebut tahu sebenarnya. Masalah G20 ini masalah ekonomi. Tapi kenapa sekarang udah menyeletuk kayak Amerika, Australia, dan larinya ke Bali, ke Indonesia, sasarannya ke Indonesia. Artinya Indonesia ini tidak dipandang lagi sebelah mata oleh negara besar. Baik. Ya, ini sangat justru memang luar biasa kita, ujian luar biasa. Tapi yakinlah, ya, di Bali inilah antara Rusia dengan Ukraina nih ada mendinginnya. Yakin tuh saya. Kita harapkan sama-sama ya KTT G20 di Bali nanti jadi ajang perdamaian, begitu ya Pak John ya? Betul. Oke, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak John kita coba kembali dengan Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Singkat padat saja, silakan. Saya singkat, begini. Politik luar negeri kita kan bebas aktif, bebas menentukan sikap, aktif ikut berperan dalam masalah dunia internasional. Dalam hal ini Indonesia melalui Bu Retno Marsudi harus tegas bahwa kita tetap mengundang Putin, Rusia, karena kewajiban sebagai Presiden G20 wajib mengundang semua negara anggota G20. Jangan mempan diprovokasi dari Australia segala, Amerika segala, dan jangan mengundang Ukraina karena Ukraina bukan negara G20. Kalau kita mengundang Ukraina kita salah. Tetap kita undang semua negara-negara G20. Kalau toh Putin hadir, Joe Biden hadir, itu malah bagus. Nanti dipimpin Jokowi, komunikasi yang baik, bisa cair. Insya Allah tidak sampai November perang selesai. Ya. Begitu Pak. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Para pemirsa mengatakan kita sudah pada jalur yang tepat, tapi kita akan jeda dahulu. Mas Eko dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko, tadi para pemirsa ada 4 orang yang menelpon mengatakan bahwa mereka mendukung keputusan pemerintah Indonesia yang tetap mengundang Rusia sebagai anggota G20. Dan tadi kalau Pak Sukarwan mengatakan untuk mengundang Ukraina sebagai hadirin yang hadir di KTT G20 menjadi salah karena bukan anggota KTT G20 atau G20. Bagaimana Mas Eko? Kalau tamu itu yang diundang harus disepakati oleh G20. Spanyol itu diundang nanti di G20 karena sudah ada kesepakatan di sebelum-sebelumnya. Jadi akan diundang sebagai tamu. Jadi kalau mereka siapapun negara yang akan menjadi tamu harus disepakati dulu oleh anggota G20. Karena ini forumnya mereka. Bukan forum negara-negara yang bukan anggota G20. Ukraina bukan anggota G20. Jadi saya kira apa yang dilakukan Indonesia adalah tepat. Jadi saya kira menurut saya lebih penting bagi Indonesia dan G20 itu untuk membahas persoalan-persoalan ekonomi di sana daripada persoalan politik. Betul. Politik ini nggak akan selesai kalau berhubungan dengan Amerika dan Rusia. Apalagi ada masuk Tiongkok di sana. Susah itu, rentetannya panjang. Tapi kalau kita bicara ekonomi terkait dengan invasi Rusia ke Ukraina banyak, misalkan minyak. Sekarang harga per barrelnya sudah berapa? 119 kalau tidak salah. Iya, di atas 100 ya. Iya, sementara Indonesia patokannya 55 sampai 75. Pasti APBN juga akan tekor dan lain-lain. Saya kira ini hal semacam itu patut dibicarakan bahwa imbas dari Rusia invasi ini sangat banyak terutama dari sisi ekonomi. Kita lihat sekarang pasokan minyak dunia dari Rusia maupun Kazakhstan ke negara-negara Eropa juga sangat tersendat, yang menyebabkan harganya juga sangat melambung di sana. Ini pasti akan merembetnya kemana-mana dan Indonesia juga pasti akan terkena imbasnya terkait hari ini. Kalau kita melihat sebetulnya
disebut-sebut bahwa Indonesia ini jadi maaf semacam bidak catur begitu kan. Ya. KTT G20 ini adalah papan caturnya. Ya. Yang bermain caturnya dikatakan bahwa sebetulnya adalah kekuatan besar Rusia yang berteman dengan Tiongkok. Ya. Melawan Amerika yang berteman dengan negara-negara Eropa. Betul, ya. Tapi kan Indonesia selalu memilih untuk bebas aktif. Ya. Bebas tapi kita aktif. Ya. Nah tadi yang dikatakan Prof. Hikmah juga, kita tidak bisa hanya bersikap bebas ya. tanpa melakukan sesuatu yang aktif ya. untuk membuat perdamaian. Nah pertanyaannya, apa yang bisa Indonesia lakukan untuk mendamaikan Rusia Ukraina ini loh? Karena ini repot nih, ketika tadi Prof. Hikmah mengatakan mintalah ke Amerika jaminan bahwa Ukraina tidak akan masuk ke dalam NATO. Saya rasa itu agak-agak hal yang mustahil begitu ya, hal yang mustahil. Bagaimana Mas? Ya, politik Indonesia bebas aktif, netral ini seharusnya ditiru oleh Ukraina. Jadi pemimpin mereka nih ya sekarang harusnya ya di luar itu ya. Ini kan dari sisi kirinya dia ada Rusia yang sangat dekat sekali. Secara historis Rusia seharusnya lebih dekat dengan Ukraina. Yeah. Ya, ancaman itu tidak bergabung dengan NATO seharusnya diikuti. Kemudian di sisi kanan ada Rusia dan Amerika dan blok Eropa. Yeah. Jadi harusnya bermain cantik ke kanan dengan Amerika, ke kiri dengan Rusia. Ini akan menguntungkan dari sisi apapun untuk Ukraina. Jadi posisi Indonesia itu kan seperti itu sebetulnya. Sebetulnya. Ya, kiri kanan oke lah kira-kira gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian yang kanan marah, yang kiri cemburu gitu kan. Yeah. Nah ini yang harus dipikirkan. Kalau Ukraina melakukan hal yang sama, saya kira ini akan smooth, lebih enak gitu menatanya. Tapi enggak, ini Rusia Ukraina yang dalam tanda kutip dulu adalah bagian dari Uni Soviet, kayak menantang begitu kan. Jadi ya sebagai negara dunia yang punya militer yang sangat kuat ya pastilah itu tersinggung juga dan lain-lain. Tapi untuk kembali untuk mendamaikan, saya kira ini memang tugas yang tidak ringan, Leo. Saya kira bukan di forum ini juga. Mungkin kalau secara bilateral ngobrol, mungkin kalau datang nanti Putin maupun Joe Biden, saya kira itu bolehlah Jokowi untuk kemudian mengambil inisiasi untuk mendamaikan. Tapi dalam konteks bukan di G20, mungkin di luar itu. Berarti fokus dari pembahasan sidang-sidang nanti di dalam KTT G20 tetap saja pemulihan ekonomi dunia karena pandemi, kemudian juga karena beberapa gangguan yang sekarang, dan memperhatikan Rusia Ukraina bukan menjadi fokus utama di dalam pembahasan KTT G20 yang memang sifatnya adalah ekonomi ya. Iya betul. Jadi saya kira sudah dipatok, sudah diputuskan bahwa yang akan dibahas itu adalah arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital di G20. Di luar tiga yang saya sebutkan tadi, apalagi urusan politik Rusia, Ukraina tidak akan dibicarakan secara detail di situ. Saya kira mungkin kalau pembicaraan face to face antara pemimpin negara satu dengan negara yang lain, kemudian ada Pak Jokowi di sana mungkin. Tapi kalau secara resmi tidak. Apakah kemudian kita bisa berharap bahwa perang Rusia-Ukraina ini akan berhenti dengan sendirinya? Maksudnya kita hanya menghimbau, intervensi kita hanya verbal saja? Atau memang Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak diplomasi kita harus lebih aktif lagi melakukan lobby-lobby dengan semua pihak yang bertikai, dan termasuk juga dengan Amerika Serikat, karena pengaruhnya kan besar juga kepada konflik ini. Bagaimana Mas Eko? Diskusi antara dialog maupun antara Rusia dan Ukraina itu kan sudah beberapa kali. Pernah di Belarus, kemudian di negara lain. Juga pernah di dekat perbatasan antara Rusia dan Ukraina, tapi sampai sejauh ini belum membuahkan hasil. Rusia pasti akan mengajukan beberapa syarat agar dia akan menarik pasukannya dari Ukraina. Dan saya kira ini yang harus alot ini, kalau dua-duanya bersikeras untuk sama-sama ngotot bahwa mereka punya pendirian yang sama. Nah, Amerika saya kira dan blok barat juga jangan memanas-manasin bahwa kemudian Rusia yang salah, Ukraina yang benar. Saya kira nggak begitu. Kalau mereka sama-sama duduk bahwa bahwa proses perang ini bisa diselesaikan, saya kira lebih cepat lebih bagus. Ini kan kalau kita melihat sekarang Ukraina babak belur sekali. Dia bisa menjadi salah satu negara termiskin di dunia kalau ini terus berkelanjutan. Sekarang porak-poranda mereka kehilangan mata pencaharian dan ekonomi hancur. Jadi saya kira ini harus dihentikan. Kita juga harus melihat ke depan bahwa Ukraina juga mempunyai masa depan yang bagus jika Rusia menghentikan agresi militernya di sana. Baik, kita berharap pemerintah Indonesia bisa
dengan bijak mengambil langkah-langkah supaya bisa dunia ini semakin damai dan KTT G20 November nanti berhasil juga ya. Mas Eko Rahmanto, terima kasih sudah ada di tempat ini, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, harus kita akui tantangan diplomasi yang dihadapi Indonesia kali ini sangat tidak mudah. Tetap mengundang Rusia merupakan langkah mudah, tapi memastikan agar anggota lain yang menolak untuk memahami sikap itu sangat sulit. Diplomasi tingkat tinggi harus diambil, bila perlu Presiden Joko Widodo berbicara langsung dengan para pemimpin negara yang menolak kehadiran Rusia di KTT G20. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyaksikan editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetaplah pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,